Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala adil kitab walam yalam lahul wajah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaat yang diberkahi Allah SWT, puji syukur atas rahmat Allah SWT di hari Jumat yang diberkahi ini kita bisa berjumpa bersama melaksanakan tugas dari Allah SWT, yaitu melaksanakan sholat Jumat bersama. Selawat dan salam kita junjungan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sedang Jumat diberkahi Allah SWT. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah dalam arti kata melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya yang tertulis di Al-Quran kita. Insya Allah mendapat berkah dari Allah SWT. Adapun hari ini khotib akan menyampaikan tema khutbah, yaitu cara kita mempertahankan kembali ke fitrahnya Allah SWT. Hadirin sedang Jumat yang diberkahi Allah SWT. Beberapa hari yang lalu kita setelah melaksanakan tugas kita, Allah telah memberitakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu kita melaksanakan ibadah. Salah satu adalah ibadah diam, yaitu berpuasa selama 30 hari. Hadirin sekalian, setelah kita puasa selama 30 hari, maka Allah jelaskan di surat Rum, maka hadapkanlah wajah kamu lurus kepada agama Islam, kembalilah kamu ke fitrahnya Allah. Hadirin sekalian, bahwasanya apa yang dimaksud ke fitrah Allah, di mana manusia adalah makhluk yang disucikan, dan kedua makhluk yang dimuliakan, dan ketiga manusia adalah makhluk yang ditinggikan, yang keempat adalah makhluk yang dipintarkan. Mari kita kembali ke fitrahnya Allah SWT. Bagaimana cara kita kembali kepada fitrah Allah SWT? Bagaimana kita mempertahankan kita kembali ke fitrahnya Allah SWT? Ada 3. Pertama, bertobatlah kamu kepada Allah. Yang kedua, Allah katakan bagaimana caranya agar kamu kembali fitrah Allah SWT? Kamu bertobat kepada Allah, dan kedua kamu bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, Allah katakan bahwasanya jangan mempersekutukan Allah dalam bentuk apapun. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah SWT, bertobat kepada Allah ada 3 dimensi. Pertama secara spiritual, yang kedua secara emosional, yang ketiga secara sosial. Secara spiritual, orang-orang yang bertobat kepada Allah mengakui semua kesalahan, kesalahan kepada Allah. Kita ucapkan astagfirullahaladzim, aku bermohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahanku. Allah memberikan tanda-tanda kepada kita bahwasanya kita memiliki kesalahan. Allah memberikan rasa galau kepada kita, dan Allah jelaskan tidak ada musibah yang terjadi kepada kamu di muka bumi ini melainkan atas kesalahan kamu sendiri. Pada saat Allah memberikan musibah kepada kita, kita segera bermohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Kapan kita beristighfar pada Allah SWT? Allah menjelaskan 2 kali di Al-Quran. Di surat Al-Imran ayat 17, as-sabirin was-sodikin wal-qonitin wal-munfikin wal mustaghfirin nabil ashar, bermohon ampun sebelum waktu fajar. Dan juga dijelaskan di surat 51 ayatnya 19, Allah juga menjelaskan bermohon ampun sebelum waktu fajar. Kapan sebelum waktu fajar? Yaitu 15 menit sebelum azan subuh, Allah membukakan pintu ampun buat kita semua, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita ruang VIP untuk bermohon ampun kepada Allah. Di mana bermohon ampun kepada Allah secara spiritual, kita bukan mengejar kuantitas, namun mengejar kualitas.
Banyak orang yang beristighfar pakai tasbih bagus, pakai digital bagus. Tapi ada orang yang beristighfar hanya mengucapkan astagfirullah, 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 hanya mengucapkan di bibir saja. Bermohon ampun kepada Allah 3 dimensi, di hati kita, ucapan kita dan perasaan kita. Pada saat kita mengucapkan astagfirullahaladzim, kita buka memori kita atas kesalahan kita. Kita ucapkan astagfirullahaladzim, ingatkan kita pernah salah dengan orang tua kita. Kita bermohon ampun kepada Allah. Bagaimana yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita bermohon ampun dengan sebenarnya, maka terjadi getaran pada tubuh kita. Dan terjadi peace, bahwasanya kita tuh merasa hina di depan Allah. Dan juga kita bisa menangis di depan Allah pada saat kita mengakui kesalahan kita. Tapi kalau kita hanya mengejar kuantitas, astagfirullahaladzim, tanpa ada reaksi di tubuh kita, itu hanya ucapan kita, belum masuk ke hati kita dan belum masuk ke jiwa kita bermohon ampun kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah. Yang kedua, cara kita bermohon ampun kepada Allah, yaitu kita tidak boleh prasangka negatif terhadap Allah. Maka Allah katakan orang-orang yang prasangka negatif terhadap Allah, berprasangka tidak baik kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah SWT. Banyak orang yang protes kepada Allah. Begitu terjadi yang tidak diinginkan, dia mengatakan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Berarti dia protes atas kejadian. Bagaimana kita bermohon ampun kepada Allah? Ucapkan baik, ucapkan yang terbaik dari kita, ucapkan juga terbaik Allah memberikan kepada kita apapun yang terjadi. Maka Allah jelaskan di surat 33 ayat 70, orang-orang yang bermohon ampun kepada Allah dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan doa-doa yang baik. Terus yang ketiga adalah bermohon ampun kepada Allah tadi secara spiritual, secara emosional, dan secara sosial. Allah jelaskan bahwasanya bacalah Al-Quran dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan mengampuni dosa kita. Yaitu selain kita baik hubungan kepada Allah, kita baik hubungan kepada manusia. Itu adalah secara sosial. Kita kasih contoh. Tadi ada yang mementangkan ambal, ada yang memasangkan kamera, ada yang melaksanakan semuanya. Itu adalah secara sosial. Itu adalah cara Allah mengampuni dosa kita. Masya Allah, ini luar biasa. Apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah mengampuni dosa kita pada saat kita melakukannya. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah SWT. Pertama tadi adalah bermohon ampun. Yang kedua bertakwa pada Allah. Bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Di mana syarat orang bertakwa? Pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagai rezeki. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Kita mempertahankan, kita kembali ke fitrah Allah. Tingkatkan iman kita. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Itu ada pasangannya. Iman ada pasangannya. Pertama, iman harus didasari dengan ilmu. Bagaimana caranya agar kita beriman berilmu? Dengan kita berlapang-lapang majelis. Jadi kita tidak cukup hanya sholat saja, tapi Allah meminta kepada kita untuk berlapang di majelis. Dengan berlapang di majelis, Allah akan memberikan ilmu pada kita, dan Allah akan angkat derajat kita. Yang kedua, meningkatkan iman kita, yaitu iman dan kebaikan. Maka Allah jelaskan orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, dia adalah sebaik-baik manusia. Jadi manusia yang baik, dia beriman, dia berilmu, dan dia berbuat kebaikan. Setelah kita beriman, berilmu, berbuat kebaikan, iman berpasangan dengan amal soleh. Maka Allah jelaskan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yang keempat adalah iman dan jihad. Maka Allah jelaskan orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah, dia akan menjadi sang juara. Dia akan menjadi suang juara, dia akan menjadi pemenang di muka bumi ini. Yang keempat adalah iman dan tawakal. Maka Allah jelaskan, orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, maka setan tidak berlaku pada dirinya.
Maka orang-orang yang beriman bertawakal kepada Tuhannya, pertama dia bisa menjaga hatinya dari kesombongan. Yang kedua, dia bisa menjaga matanya, dia tidak akan menyepelekan orang lain. Yang ketiga, dia menjaga ilmunya, tidak merasa lebih baik. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sedang Jumat yang diberkahi oleh Allah SWT. Setelah kita meningkatkan iman, tadi bahwasanya iman punya pasangan, di mana syarat orang yang beriman adalah tadi beriman kepada yang gaib, yang kedua melaksanakan sholat. Di Al-Quran ada 2 sholat yang ditekankan, yang sangat ditekankan, yaitu ada 2 sholat, sholat yang di tengah-tengah dan yang sholat yang pertama kali. Maka Allah jelaskan, laksanakanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Di mana keterangannya ada di hadis, yaitu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ditekankan oleh Allah bahwasanya laksanakan, pelihara semua sholatmu dan pelihara sholat husto. Ya. Dan jika kamu takut dalam perjalanan, kamu boleh sholat berjalan kaki. Allah perintahkan sholat husto adalah sholat di tengah-tengah, yaitu sholat asar. Allah jelaskan bahwasanya kalau kamu dalam perjalanan, boleh kamu sholat berjalan kaki. Nanti kalau kamu sudah sampai ke rumah, dengan waktunya masih ada, kamu ulangi lagi sholat itu. Namun pada saat sudah sampai di rumah, tadi bersolat jalan kaki, sampai di rumah sudah maghrib, maka tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat lagi. Masya Allah, luar biasa. Terus yang ketiga, bahwasanya kita bertakwa untuk mempertahankan fitrah kita. Allah jelaskan kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Allah jelaskan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Infaklah hartamu di jalan Allah, jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah SWT. Terus tadi bahwasanya pertama adalah bertobat, yang kedua bertakwa, yang ketiga jangan mempersekutukan Allah. Allah jelaskan bahwasanya jika kamu mempersekutukan Allah, kamu itu seperti terjatuh dari langit, disambar oleh burung, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka juga di ayat lain Allah menjelaskan, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka aku hapus semua amalan-amalannya. Di mana mempersekutukan Allah? Satu, kita menduakan Allah dengan benda-benda, atau kita menduakan Allah dengan hal yang lain. Yang kedua, kita menuhankan diri kita. Kita kasih contoh, kita mempersekutukan Allah, menuhankan diri kita. Kita terhadap staf kita, staf anak kita, atau teman-teman kita. Kita katakan, kalau tidak aku yang bekerja, ini tidak bisa. Berarti kita menuhankan diri kita. Padahal Allah katakan, seketika Allah memberikan rahmat, tidak ada yang bisa menahan. Seketika Allah menahan rahmat itu, tidak ada yang bisa melepaskan. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah SWT. Jika ini sudah kita lakukan, tiga-tiga ini sudah kita lakukan, maka kita kembali kepada tugas kita. Di mana tugas kita pertama adalah ibadah, yang kedua tugas kita adalah khalifah, yang ketiga tugas kita adalah berdakwah. Di mana tugas kita adalah pertama adalah ibadah. Ibadah terbagi menjadi 5. Pertama ibadah gerak, yaitu kita melaksanakan sholat. Yang kedua ibadah diam, yaitu puasa. Kita sudah selesai puasa 30 hari. Di hadis yang sahih ditambahkan ada puasa Syawal, diberikan 6 hari, yang pahalanya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga adalah ibadah karunia Allah. Kita bekerja adalah ibadah. Roba tujuan bekerja kita. Banyak orang bekerja, dia mengatakan, saya bekerja untuk menghidupi anak istri saya. Itu hal yang salah. Itu hal yang salah. Saya bekerja ada 3 prinsip. Pertama, karena perintah Allah. Yang kedua, untuk menyambung silaturahim. Yang ketiga, agar aku bisa bersedekah. Itu prinsip kita bekerja. Masya Allah, luar biasa. Terus adalah ibadah jihad harta dan jiwa. Yang kelima adalah ibadah investasi. Apa itu ibadah investasi? Yaitu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Tingkatkan 5 ibadah ini. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sedang Jumat yang diberkahi Allah SWT. Pertama tugas kita ibadah. Yang kedua tugas kita adalah khalifah.
di mana khalifah menjaga ada di muka bumi ini. Kita menjaga tatanan alam di muka bumi ini. Kita menjaga juga lingkungan kita, dan kita juga menjaga yang segala ada di muka bumi ini. Terus yang terakhir, tugas manusia adalah berdakwah. Di mana berdakwah itu mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Berdakwah tidak mesti di atas mimbar. Berdakwah tidak mesti orang banyak. Berdakwah sifatnya mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Kita kasih yang dakwah yang singkat. Sering terjadi pada jemaah tablik. Jemaah tablik pergi 3 hari, pergi 40 hari, pergi 7 hari dengan tujuan mengajak orang berbuat baik. Belum banyak ilmu, belum banyak apapun, kita tetap mengajak orang baik. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kita sudah punya ilmu yang banyak, maka Allah jelaskan, barang siapa yang Allah berikan ilmu kepadanya, lantas dia tidak memberikan ilmu itu pada orang lain, maka Allah akan melaknatnya. Dan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas kita. Pertama, ibadah. Yang khalifah. Yang ketiga, berdakwah. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asr innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansun nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan khutbah hari ini, bahwasanya kita kembali ke fitrahnya Allah. Pertama, kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, kita bertakwa. Yang ketiga, kita jangan mempersekutukan Allah. Setelah kita tiga ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada fitrah kita. Pertama adalah makhluk yang disucikan, makhluk yang ditinggikan, makhluk yang dimuliakan, dan makhluk yang dipintarkan. Begitu kita mendapatkan status dari 4 ini, maka kita bisa melaksanakan tugas kita. Pertama, tugas kita ibadah. Yang kedua, tugas kita adalah khalifah. Yang ketiga, tugas kita berdakwah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna al qabil kafirin. Ya Allah ya Kudus, Engkau lah yang Maha Suci. Sucikan ibadah puasa kami ya Allah. Sucikan ibadah Jumat kami ya Allah. Berikan cahaya di depan kami, berikan cahaya di belakang kami, berikan cahaya di kiri kami dan kanan kami. Jadikan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Ghafur, Engkau lah yang mau mengampuni. Ampuni dosa kami semua, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.